Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, nasta'inu billah, kita mulai meminta tolong kepada Allah. Di sini kita akan belajar bersama-sama sebuah kitab, yaitu judulnya Mandhumah Lamiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Coba Ustazah boleh cek dulu siapa yang pernah mendengar ada mandhumah namanya Mandhumah Lamiyah. Cung, ada? Belum ada? Alhamdulillah. Berarti ini untuk pertama kalinya kalian insyaallah belajar namanya Mandhumah Lamiyah. Kita berdoa kepada Allah semoga nanti setelah belajar Mandhumah Lamiyah yang jumlah syairnya, jumlah baitnya ada 16. Catat baik-baik, ada berapa? 16. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita tahu, oh ternyata akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti ini. Dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita di masa yang akan datang. Baik anak-anakku yang saya cintai karena Allah, kitab Mandhumah Lamiyah ini kenapa disebut dengan Lamiyah? Karena ternyata Mandhumah Lamiyah ini yang berbentuk 16 bait ini belakangnya semuanya lam. Coba ya Ustazah baca, kalian perhatikan. Sada baca cepat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Yang pertama, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Lam bukan. Tadi yang pertama lu, yang kedua lu. Yang ketiga, hubbus sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Nah, lam bukan, lam. Jadi dari awal sampai akhir itu ujungnya lam. Maka dinamakan dengan lamiyah. Ya, jadi paham ya kenapa Mandhumah Lamiyah disebut dengan lamiyah, karena belakangnya lam. Ada juga mandhumah namanya nuniyah. Nanti anak-anakku boleh mencatat. Nama mandhumahnya nuniyah. Itu kenapa disebut nuniyah? Karena belakangnya semuanya nun. Ya. Dan kitab ini alhamdulillah bifadlillahi ta'ala, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pernah Ustazah pelajari dulu di Yaman dengan Syekhah Ummu Abdurrahman hafidhahullah ta'ala, dan yang terakhir dengan Syekhah Munirah istri Syekh Ibrahim Ruhaili, ya belum lama ini, tepatnya di bulan Agustus di Kota Malang. Sehingga mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, guru-guru kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala untuk mereka. Amin. Allahumma amin. Baik, berarti tadi nama mandhumahnya apa? Mandhumah Lamiyah. Kenapa disebut Lamiyah? Masya Allah, la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak Ponpes Imam Syafi'i cepat menangkap. Makanya kenapa saya berani untuk membuka ini, karena kalian itu Masya Allah cepat dalam menangkap. Beda kalau Ustazah ini berikan kepada nenek-nenek yang tadi Ustazah isi, ya Ustazah ngajar pagi hari atau sore hari, itu ada banyak nenek-nenek. Kalau nenek-nenek itu, ini teman-teman, adik-adik, anak-anakku, menangkap sesuatu perlu loading. Tahu loading nggak? Dipikir dulu. Kalau kalian Masya Allah sekalinya mendengar, Masya Allah sudah bisa, Masya Allah, semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kitab ini tadi sudah paham namanya Mandhumah Lamiyah. Karangannya yang mengarang adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namanya anak-anak, namanya bukan Ibnu Taimiyah, tapi nama beliau adalah Ahmad. Namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Ini namanya beliau. Jadi namanya Ahmad. Sama ketika misalnya Imam Syafi'i, apakah namanya Syafi'i? Bukan. Namanya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga namanya adalah Ahmad. Nah, dari mana beliau dipanggil Ibnu Taimiyah? Dari mbah buyutnya. Kakek-kakeknya itu namanya Taimiyah. Maka namanya Ibnu Taimiyah. Beliau memiliki kunyah, adik-adik, anak-anak, namanya Abul Abbas.
Ya, tahu kan kalian kunyah apa ya? Panggilan. Jadi beliau juga punya kunyah namanya Abul Abbas. Nama beliau Ahmad tapi terkenalnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Asyuhra ini maksudnya terkenal dengan panggilan Ibnu Taimiyah. Laqabnya beliau Syekhul Islam. Sudah jelas ya? Coba Ustazah cek dulu. Nama kitab yang kalian pelajari hari ini namanya apa? Masya Allah. Kenapa disebut Mandhumah Lamiyah? Masya Allah. Siapa pengarangnya? Nama aslinya siapa? Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Berarti nggak ada yang ngantuk ya? Alhamdulillah. Nih anak-anakku, jangan sampai kita belajar sebuah kitab ditanya nanti sama orang tuanya, "Nak, kemarin kitabnya apa yang dipelajari?" "Nggak tahu Umi, pokoknya kitabnya warnanya biru, kitab biru," katanya ya. Kenapa? Karena nggak tahu nama kitabnya apa, mu'alifnya siapa. Mu'alifnya tanya ustadzah yang ada di Imam Syafi'i ya. Jadi kita sebagai para thalabul ilm hendaklah tahu dulu apa kitab atau mandhumah yang akan kita pelajari, dan kita tahu muallifnya, siapa pengarang dari kitab tersebut. Ini penting banget. Ya, alhamdulillah kalian semua sudah paham, antuna sudah paham. Alhamdulillah, kita lanjut di bait pertama. Ya, bismillah. Yang pertama, jadi Syekhul Islam itu ditanya oleh seseorang, "Wahai Syekh, apa sebenarnya akidahmu? Apa sebenarnya madhabmu?" Dan kita tahu yang namanya pertanyaan anak-anakku terbagi menjadi dua. Ada yang mamduh, ada yang mazmum. Apa itu mamduh? Apa itu mazmum? Mamduh itu adalah pertanyaan yang terpuji. Contoh misalnya, anak-anakku mau tanya ke ustadz atau ustadzah, "Ustazah, saya mau tanya belum paham." Ini adalah pertanyaan yang mamduh, boleh. Karena ketika kita tidak tahu maka kita harus bertanya. Dan yang kedua, pertanyaan yang mazmum. Apa itu pertanyaan yang mazmum? Pertanyaan yang tercela. Contoh misalnya, ada seorang pelajar ingin menguji gurunya. Dia bertanya tentang sesuatu yang menyulitkan gurunya. Maka ini tidak diperbolehkan karena ini pertanyaan sifatnya adalah mazmum. Atau seorang pelajar, seorang santri ingin mendebat gurunya. Caranya seperti apa? Misalnya dia mengajukan sebuah pertanyaan, pengen tahu bagaimana gurunya, apakah bisa berdebat atau tidak. Dan pertanyaan-pertanyaan yang demikian ini adalah mazmum. Baik. Kemudian di sini Syekhul Islam mengatakan ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Syekhul Islam mengatakan bahwa ketika ada seorang bertanya madhabi wa aqidati, apa itu madhabi? Arti dari madhabi anak-anakku adalah tariqati, jalanku. Jadi kalau ada yang bertanya apa madhabnya, maksudnya jalannya. Wa aqidati, apa itu aqidah? Aqidah adalah sesuatu yang berhubungan dengan iman itu sendiri. Itu aqidah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Subhanallah. Ini bukti bahwa para ulama dulu mereka senang sekali mendoakan orang lain. Lihat, Syekhul Islam mendoakan orang yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Dan inilah sifat kita orang-orang yang beriman. Kita tidak mudah untuk berburuk sangka. Maka kita seharusnya kita mendoakan orang-orang yang ingin bertanya kepada kita. Syekhul Islam mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Kepada siapa hidayah tersebut? Kepada orang yang bertanya. Subhanallah, luar biasanya akhlak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika ada yang bertanya kepada beliau, beliau justru mendoakan orang yang bertanya ini semoga Allah berikan hidayah. Dan kita tahu hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada hidayatut taufik dan hidayat dilalah. Bedanya apa? Hidayah taufik, tidaklah seseorang mendapatkan hidayah taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Misal, contoh nih, anak-anakku ingin memberikan nasihat kepada kawannya. Ayolah belajar.
ayolah saum Senin Kamis, ayolah qiyamul lail, misal contohnya. Tapi dia nggak mau bergerak, nggak mau puasa Senin Kamis, belum mau sholat malam. Artinya ia belum diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayah apa? Taufik. Yang kedua adalah hidayah dilalah. Apa itu hidayah dilalah? Atau para ulama menyebutnya hidayatul irsyad. Adalah petunjuk yang bisa kita berikan kepada hamba Allah yang lain. Jadi misalnya teman-teman menunjukkan kepada kawannya, kalau kamu pengen sukses, di antara caranya adalah berdoa. Kalau engkau pengen sukses, di antara caranya adalah ikhtiar belajar. Ini yang dinamakan dengan hidayatul dilalah atau hidayatul irsyad. Jadi beda antara keduanya. Kalau hidayah taufik itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana teman-teman, adik-adik, anak-anakku, kalau misalnya kita sudah memberikan nasihat kepada kawan kita, tapi kawan kita belum mau berubah? Ada nggak kira-kira kasusnya seperti itu? Banyak. Masya Allah. Berarti yang kita lakukan adalah mendoakan kawan kita. Semoga Allah memberikan hidayah taufik. Karena hidayah taufik belum Allah berikan kepada kawan kita, terus berdoa. Mendoakan saudara kita itu tidak ada salahnya. Mendoakan saudara kita tidak ada ruginya. Kalau kita berdoa, anak-anakku, jangan sibukkan untuk mendoakan diri kita sendiri, tapi sibukkan untuk mendoakan kawan-kawan kita. Apa kata malaikat? Amin. Semoga Allah ijabah doamu dan semoga Allah berikan jawab apa yang engkau doakan untuk kawanmu. Masya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Kata Syekhul Islam, wahai para penanya yang bertanya kepadaku tentang bagaimana akidahku, aku berharap setelah kalian diberitahu nanti olehku apa akidahku, kata Syekhul Islam, maka harapannya engkau menjadi orang-orang yang teguh di dalam sesuatu yang hak. Jadi pengennya Syekhul Islam, kalau ada orang diberitahu tentang sebuah kebenaran, maka seharusnya ia menerima kebenaran tersebut dengan hati yang lapang. Dan inilah sifat orang-orang beriman. Kita teman-teman, anak-anakku semuanya, kalau diberikan sebuah nasihat, maka seharusnya kita berterima kasih kepada orang yang memberikan nasihat itu. Kenapa? Karena orang yang memberikan nasihat kepada kita itu artinya tandanya sayang kepada kita. Kalau tidak sayang, tidak mungkin nasihatin. Jadi kalau ada kawan memberikan nasihat kepada kita, kita jangan langsung membencinya. Kita katakan jazakillahu khaira, engkau sudah memberikan nasihat untukku, dan ketahuilah ia adalah teman yang salihah. Ya, teman yang salihah tidak akan membiarkan kawannya senantiasa bermaksiat kepada Allah. Ia akan terus menasihati kawannya agar bisa lepas dari maksiat tersebut. Dan inilah di antara contoh para ulama yang mereka benar-benar ketika memberikan nasihat berdoa kepada Allah dan mengajak semoga ketika sudah diberikan nasihat tidak kembali lagi ke jalan yang salah. Dan Syekhul Islam mulai di keterangan beliau di bait nomor 3. Apa kata beliau? Ini nih, mulai menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hubbus sahabati kullihim li madhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Anak-anakku, ketahuilah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam bait yang ketiga ini dijelaskan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim, para sahabat ini, maka kita itu wajib mencintai mereka semuanya tanpa terkecuali. Ingat, nanti ada anak-anakku akan temukan di luar sana, bukan insyaallah di sini nggak ada, ya di luar sana ada orang-orang yang berusaha untuk menjelekkan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjelekkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka menjelekkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi, akidah kita terhadap para sahabat ridwanullahi alaihim, kita itu diperintahkan untuk mencintai semua sahabat tanpa terkecuali. Ya. Baik. Apakah kita hanya mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim
ternyata bukan hanya mencintai mereka, tapi kita juga mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan wa mawaddatul qurba, artinya adalah kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai mereka tidak berlebih-lebihan, karena ada sebagian kelompok mereka ketika mencintai salah satu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mencintainya dengan berlebihan. Mereka membuatkan kuburan-kuburan, ya wallahu ta'ala alam, kuburan yang mereka buat itu adalah kuburan palsu, dan mereka terkadang tawaf muterin kuburan tersebut, dan ini tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Jadi kita mencintai ahlul bait, kita mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa berlebih-lebihan. Ya, biha atawassalu. Nih teman-teman, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwa kita boleh yang namanya bertawassul, dan arti dari tawassul itu artinya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul dibagi menjadi dua. Ada tawassul yang masyru', ada tawassul yang mamnu'. Apa itu tawassul yang masyru'? Tawassul yang diperbolehkan dalam syariat kita. Tawassul mamnu', tawassul yang tidak diperbolehkan. Misalnya apa tawassul masyru'? Contoh, anak-anakku mau berdoa kepada Allah, maka boleh menggunakan dengan asmaul husnanya Allah. Misal contohnya, teman-teman, anak-anakku pengen disembuhkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebutkan ya Syafi. Itu adalah bagian dari tawassul dengan asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawassul yang masyru' adalah meminta doa dari siapa? Dari orang solih yang masih hidup. Contoh misalnya, di sini anak-anakku minta doa dari para ustadzah yang ada di sini. Ya, ustadzah, mohon doanya ya, saya mau ujian, mohon didoakan. Itu boleh atau boleh? Boleh. Minta doa kepada orang tua boleh atau boleh? Boleh. Maka ini termasuk dalam tawassul yang masyru'. Jadi tawassul yang masyru' diantaranya adalah tawassul dengan asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala, tawassul meminta doa kepada orang salih yang masih hidup, dan yang ketiga tawassul dengan amal salih. Ini diperbolehkan. Apa kisah dari Ashabul Kahfi? Mereka berdoa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal salih mereka. Akhirnya Allah bukakan pintu gua sedikit demi sedikit. Subhanallah. Dan yang kedua, tawassul yang mamnu', yang tidak diperbolehkan. Misalnya apa? Nih, anak-anakku besok tugas kalian adalah berdakwah. Tugas kalian adalah menyampaikan kebenaran. Kalau ada sesuatu yang tidak baik yang kalian lihat, boleh kalian beramar ma'ruf nahi mungkar. Misal, kalian melihat ada orang, ya misal, meminta-minta di kuburan. Maka tugas kita adalah berdakwah dengan cara yang baik. Kita ajak ngobrol orang tersebut baik-baik. Kalau bisa kita beri hadiah dulu mad'u kita yang akan kita ajak bicara. Kemudian kita minta tolong sama Allah, ya Allah bukakan pintu hatinya, pintu hati orang yang dia minta-minta ke kuburannya. Minta doa dari orang solih yang sudah meninggal dunia. Dan kita katakan, wahai saudariku, orang yang berada di kubur itu sudah sibuk dengan dirinya. Bagaimana dia akan mendengar orang yang masih hidup? Ya, mari kita bersama-sama menjadi hamba Allah yang lebih cerdas. Kalau mau minta-minta kepada Allah, jangan minta-minta ke kuburan, jangan minta kepada orang solih yang sudah meninggal dunia. Dan ini nanti ketika kalian keluar dari pondok ini, akan kalian dapati ada beberapa orang, bahkan mungkin banyak ya, yang melakukan tawassul, meminta kepada kuburan. Dan ini adalah tugas kita bersama untuk meluruskan siapa saja yang selama ini masih meminta-minta ke kuburan. Ya, kasihan, mereka adalah saudari kita. Semoga dengan kita berdakwah kepada mereka, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Baik. Kemudian yang keempat, walikullihim qadrun wa fadlun sati'un lakinnamas siddiqu minhum afdalu. Kata Syekhul Islam, semua sahabat Nabi itu semuanya baik. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Fadl.
Tapi yang paling utama, ada yang paling utama. Semuanya baik, semuanya punya kelebihan. Tapi yang paling utama, yang afdal, sepakat para ulama, yang paling afdal dari kalangan sahabat Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anakku sudah kenal siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Sudah. Siapa beliau? Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq, beliau punya istri yang pertama namanya Ummu Ruman. Ummu Ruman ini, anak-anakku punya anak. Siapa anak dari Ummu Ruman? Ya, dari Ummu Ruman Abu Bakar As-Siddiq punya anak yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Abdurrahman. Kemudian istri keduanya adalah Qutailah. Qutailah ini punya anak yaitu Asma dan Abdullah. Dan istri yang ketiga namanya Asma binti Umais. Dari Asma binti Umais ini punya anak namanya Muhammad. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq semua anak beliau ada 5. Ada Aisyah, ada Abdullah, ada Abdurrahman, ada Asma, ada Muhammad. Ini anak-anak beliau, Masya Allah. Baik, nanti baca lagi sirahnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Baik, kemudian yang kelima. Yuk kita bismillah, sudah 5 bait ini. Yang kelima, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Nih, mulai kita mengenal akidah kita terhadap Al-Quran. Ini pondasi ya, anak-anakku. Apa bait yang kelima? Wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munzalu. Lihat, apa akidah ahlu sunnah terhadap Al-Quran? Kalau ada yang bertanya, apa itu Al-Quran? Maka kita katakan Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah. Jangan sekali-kali mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau rela untuk dipenjara demi beliau mengatakan yang benar itu benar. Ya dulu pada waktu Imam Ahmad masih hidup, anak-anakku, Imam Ahmad dipaksa oleh penguasa di zamannya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mau, karena memang Imam Ahmad meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka Imam Ahmad dipenjara dan Imam Ahmad menerima konsekuensi dari perkataan yang Imam Ahmad katakan. Maka kapanpun, sampai kapanpun kita hidup di dunia, kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Jangan pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, nah bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Anak-anakku salihah, sikap kita terhadap Al-Quran adalah meyakini semua yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya kita yakini. Dan hak kita terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama dibaca, yang kedua ditadabburi, yang ketiga dihafalkan, dan yang keempat diamalkan. Ini loh. Jadi teman-teman yang sudah menghafal Al-Quran selesai masih ada tugas. Apa tugasnya? Diamalkan. Kenapa kalian belajar bahasa Arab? Agar bisa mentadabburi Al-Quran. Kenapa kalian belajar tahsin, belajar tajwid? Agar bisa baca Al-Quran dengan benar. Ya Masya Allah. Jadi itu haknya Al-Quran. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di bait yang ke-6. Yang kelima tadi menjelaskan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang turun melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan turun dengan bertahap. Yang ke-6, apa Syekhul Islam katakan? Wa qulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wala ata'awwalu. Syekhul Islam mengatakan bahwa bagaimana beliau menyikapi sifat-sifat Allah. Maka beliau dalam yang ke-6 ini beliau akan menjelaskan bagaimana kita menyikapi sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan di dalam Al-Qur'an ataupun Rasulullah SAW telah sabdakan di dalam hadisnya. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqalat tirazul awwalu. Lihat anak-anakku, dalam Al-Qur'an kalian pernah lihat ada misalnya kata wajah,
ada kata tangan, misal. Maka kita dalam sifat meyakini bahwa Allah itu punya tangan. Tapi yang gak boleh itu kita memikirkan bagaimana besarnya tangan Allah. Itu gak boleh. Tapi kita harus yakin bahwa Allah punya tangan. Dari mana kita tahu Allah punya tangan? Dari Al-Quran. Dan ini nanti teman-teman, adik-adik, anak-anakku semuanya bisa pelajari dalam sebuah kitab. Semoga nanti esok Allah berikan kesempatan untuk mempelajari sifat-sifat Allah. Ini ada kitab bagus sekali namanya Qawaidul Musla. Catat aja dulu. Nanti kapan mau belajar wallahu taala alam. Ya. Yang penting sudah dicatat dulu kitabnya. Namanya apa tadi kitabnya? Qawaidul Musla. Ada juga kitab namanya Aqidah Wasithiyah. Ya. Yang ketiga, untuk mempelajari sifat itu ada kitab dulu Ustazah pernah belajar dulu di Yaman. Namanya kitab Lum'atul I'tiqad. Namanya kitab apa? Lum'atul I'tiqad. Ada berapa tadi kitabnya? Sebutkan yang pertama. Masya Allah. Yang kedua? Masya Allah. Yang ketiga? Masya Allah. Berdoa sama Allah. Ya Allah, saya malam ini dengar itu nama Aqidah Wasithiyah, Lum'atul I'tiqad, Qawaidul Musla. Ya Allah, berikan kesempatan kepada hamba sebelum engkau mencabut usia hamba, nyawa hamba untuk bisa belajar kitab itu. Semoga kalian Allah berikan kesempatan untuk belajar kitab-kitab yang tadi disebutkan. Amin. Allahumma amin. Atau sudah ada yang dipelajari salah satu kitab itu Ustazah? Kitab apa Ustazah? Sampun semuanya. Masya Allah. Qawaidul Musla? Belum. Baru Lum'atul I'tiqad dan Aqidah Wasithiyah. Alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian apa kata Syekhul Islam? Wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa usunuha an kulli ma yutakhayyalu. Kemudian Syekhul Islam mengatakan bahwa kita seharusnya mengembalikan apa-apa yang menjadi sifat Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mentakwil. Contoh misalnya. Ustazah, takwil itu seperti apa? Contoh misalnya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa tangan Allah itu bukan tangan, tapi kekuasaan. Dan ini contoh diantara contoh mentakwil sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak diperbolehkan bagi kita untuk mentakwil sifatnya Allah. Apa sih arti takwil itu sendiri? Dia menyelewengkan sifat yang mana seharusnya itu adalah sifat Allah, ia artikan kepada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, baik. Kemudian Syekhul Islam mulai membahas di bait yang ke-9, apa kata beliau? Qubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Lihat anak-anakku, kata beliau, kita bisa melihat bahwa ada sebagian orang yang qubhan, yang menjadikan Al-Quran itu bukan berada di depan tapi dia berada di belakang. Maksudnya Al-Quran tidak dijadikan sebagai panduan hidupnya. Maka kata Syekhul Islam, orang-orang yang menjadikan Al-Quran bukan panduan hidupnya itu telah merugi. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, maka itu adalah keadaan orang yang merugi. Maka dari itu biasanya mereka, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, mereka lebih mengutamakan kata-katanya akhtalu. Akhtalu ini kalau dulu Ustaz dapatkan adalah seorang penyair Nasrani. Jadi dulu zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu orang kalau berbicara tuh malah berbicaranya kata akhtal. Kata akhtal. Lebih mengedepankan apa kata akhtal daripada kata Allah. Ya. Dan kita dalam hidup anak-anakku, apa yang kita kedepankan? Firmannya Allah atau kata-katanya orang? Firmannya Allah. Dari Al-Quran, dari sunnah. Baru kemudian setelah itu kita ambil ya dari para ulama. Dan pastinya para ulama tidaklah mengatakan sesuatu pasti dari Al-Quran dan sunnah. Baik. Kemudian yang ke-10. Masya Allah. Sudah 10 ya. Alhamdulillah. Ini baru pemanasan. Ya. Nanti lebih dalamnya ada kitab insyaallah biidnillahi ta'ala. Mudah-mudahan nanti kalian bisa belajar lebih dalam lagi. Apa yang ke-10? Wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ilas sama'i bighairi kaifa yanzilu. Wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum. Anak-anakku, jadi akidah kita terhadap kelak nanti melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada berapa kelompok di dunia ini dalam melihat Allah Subhanahu wa taala? Ada 3. Yang pertama, kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini
bahwa Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Mana buktinya Allah tidak bisa dilihat di dunia? Dulu Nabi Musa alaihissalam waktu ingin melihat Allah, apa kata Allah? Wahai Musa, lihat gunung. Ya, aku akan tampakkan ke gunung tersebut. Kemudian gunung tersebut kira-kira meleleh atau meleleh? Meleleh, hancur, ya. Maka artinya Allah tidak bisa dilihat di dunia karena lemahnya pandangan kita. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa tentang ru'yatullah, Allah itu bisa dilihat nanti di akhirat. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, anak-anakku, ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu nggak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Nama kelompoknya Jahmiyah. Ya udah apa-apa, kan dia sudah yakin nggak lihat Allah di akhirat, nanti nggak bakal lihat Allah di akhirat. Karena memang keyakinannya Allah nggak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, kebalikannya orang Jahmiyah. Mereka adalah orang-orang sufi. Orang-orang sufi tahu? Pernah dengar? Mereka meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai pernah ada kisah nyata, orang sufi berani meninggalkan sholat subuh. Ditanya, kenapa engkau tidak sholat subuh? Kata orang sufi itu, saya sudah melihat Allah di mimpi. Ya, itu kira-kira perkataan dusta atau bukan? Dusta. Maka orang-orang sufi mengatakan Allah bisa dilihat di dunia dan Allah bisa dilihat di akhirat. Maka ini adalah perkataannya mereka. Dan yang benar adalah perkataannya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia, namun Allah bisa dilihat di akhirat. Masya Allah. Baik. Kemudian wa ilas sama'i bi ghairi kaifa yanzilu. Lihat, anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat bahwa Allah ada di mana sekarang? Di arsy. Setiap malam, di sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia. Namanya apa? Langit dunia. Jadi langit itu bertingkat-tingkat. Ada namanya yang paling dekat dengan kita, langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Dan di dalam hadis qudsi disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia bangun di sepertiga malam meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang meminta ampunan, maka aku akan berikan ampunan. Jadi anak-anak santri ini seharusnya sudah menjadi kebiasaan untuk bangun malam. Ya. Ulama zaman dahulu itu, anak-anakku, mereka ketika menuntut ilmu, apa yang mereka lakukan? Mempersedikit tidur. Ya, Masya Allah. Kita kalau sekarang apa? Tidurnya dikit-dikit tidur atau banyak tidur? Banyak tidur. Padahal ulama-ulama zaman dahulu kalau pas lagi sedang menuntut ilmu, mereka mempersedikit tidur. Bangun di malam hari untuk apa? Murajaah. Mereka menelaah ilmu, menulis. Mereka berdoa kepada Allah. Ya, karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Maka penting bagi anak-anakku semuanya ketika masa-masa proses menuntut ilmu itu bangun di tengah malam, ya, di sepertiga malam bangun, minta sama Allah kemudahan, minta agar Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Ya, Masya Allah. Nah, ada beberapa kelompok ini nanti kenapa Ustazah ingin ajarkan, barangkali nanti suatu hari kelak kalian pas mendapati kelompok ini. Ada kelompok yang meyakini bahwa yang turun ke langit dunia itu bukan Allah. Tapi mereka katakan yang turun ke langit dunia itu hanyalah malaikat. Yang turun ke langit dunia itu hanyalah perintah Allah. Coba, menurut anak-anakku ini benar atau salah? Baik, kalau salah, apa penyebabnya? Ayo, kan bilang tadi salah kan? Kalau malaikat yang turun salah. Kalau perintahnya Allah yang turun salah. Apa jawabannya? Kenapa bisa salah? Karena dalam hadis disebutkan Allah yang turun. Iya, betul. Terus? Allah yang turun ke langit dunia, berarti memang Allah yang turun gitu ya. Nanti mereka mesti jawaban lagi, tapi kan Allah di arsy gitu ya. Nah, nanti jawabannya begini. Ini diajarkan juga oleh Syekh Omar Abdurrahman. Kata beliau, kalau untuk membantah perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa yang turun ke langit dunia itu malaikat atau perintah, maka jawabannya adalah tidak mungkin malaikat itu mengabulkan doa hambanya. Iya enggak? Kan dalam hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Sekarang kalau malaikat bisa nggak mengabulkan doa hambanya?
Nggak bisa. Perintah bisa nggak mengabulkan doa hambanya Allah? Nggak bisa. Itu jawabannya. Ya. Jadi nggak mungkin malaikat dan perintah karena mereka berdua tidak bisa mengabulkan doa hamba-hamba Allah yang lain. Yang ke-11 saya bacakan dulu. Wa akirru bil mizani wal haudil ladzi arju bi anni minhu rayan anhalu. Jadi bait ke-11 ini Syekhul Islam ingin menerangkan bahwa anak-anakku ketahuilah di akhirat nanti ada sebuah telaga di mana semua nabi itu punya telaga, dan yang paling besar, yang paling bagus, yang paling luas adalah telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullah azza wa jal bi asma'il husna wa sifatihil ula, kita berdoa kepada Allah semoga kita semua yang hadir bisa meminum air dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya begini. Kata beliau, alhamdulillah ini doanya sahih. Allahumma asqini min haudi nabiyyika syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa artinya? Allahumma asqini, ya Allah berikanlah saya minum. Minum dari mana? Min haudi nabiyyika, dari haud, dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syurbatan, dengan minuman, dengan tegukan yang nanti tidak akan pernah haus selamanya. Mau dicatat enggak doanya? Ya, diulangi ya. Allahumma asqini, Allahumma asqini min haudi nabiyyika, Allahumma asqini min haudi nabiyyika syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Ulangi. Allahumma asqini min haudi nabiyyika syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Allahumma asqina boleh, kita pakai kami boleh. Allahumma asqina min haudi nabiyyika syurbatan la nadma'u ba'daha abada. InsyaAllah bisa paham ya artinya ya. InsyaAllah. Allahumma asqina min haudi nabiyyika syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Yuk dibaca bareng-bareng. Allahumma asqina min haudi nabiyyika syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Ini doa agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah wahai anak-anakku, besok ketika Allah bangkitkan kita semuanya dari kubur, maka Rasulullah pernah mengabarkan keadaan orang-orang yang bangkit dari kubur itu bermacam-macam. Ada yang ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berihram, maka kelak dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ada yang dibangkitkan dari kubur dalam keadaan mohon maaf mukanya rata. Siapa mereka? Orang-orang yang biasanya begini. Dia meminta sesuatu padahal mampu. Contoh nih, ini anak-anakku jangan dibiasakan ya. Misalnya ada temennya habis bepergian, atau ada temennya misalnya habis pulang, terus kita bilang oleh-olehnya mana? Traktir dong, gitu kan biasanya begitu ya. Ini tidak boleh kita biasakan. Artinya kita meminta padahal kita mampu untuk membeli. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang sudah dibiasakan di tengah masyarakat. Padahal itu tidak boleh. Ketika kita minta sesuatu padahal kita bisa untuk membelinya, padahal kita bisa untuk melaksanakannya. Subhanallah. Orang-orang yang dia meminta sesuatu padahal dia mampu untuk melakukannya, padahal dia mampu untuk membelinya, besok wal'iyadzubillah pas dibangunkan dari alam kubur mukanya rata. Ya. Dan masih banyak lagi keadaan-keadaan yang mengerikan. Yang dijelaskan oleh Rasulullah, semua manusia dibangunkan dari alam kubur semuanya berada dalam kehausan. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan telaga, memberikan air, di mana itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan umatnya bisa meminum dari telaga beliau.
Kemudian di sini disebutkan, apa disebutkan oleh Syekhul Islam? Kata beliau, wa aqirru bil mizani wal haudil ladzi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Kata Syekhul Islam, saya berharap berdoa kepada Allah agar saya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang meminum dari telaganya beliau, anak-anakku, adalah orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah. Orang-orang yang di dunianya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang, subhanallah, nih, ini kisah ya, dalam sebuah hadis disebutkan. Ada orang-orang datang, Rasulullah mengenal mereka. Setelah mendekati telaganya Rasulullah, mereka dihalangi, nggak boleh minum dari telaganya Rasulullah. Rasulullah bertanya, ya Rabbi, wahai Rabbku, aku kenal dengan mereka. Kenapa engkau halau? Kenapa engkau tidak membiarkan mereka untuk minum dari telagaku? Maka kata Allah, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Ini orang-orang yang biasanya membuat-buat ajaran-ajaran atau sesuatu yang baru di dalam agama. Dan ini termasuk orang-orang yang tidak bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari yang nomor 11 ini kita bisa tahu bahwa besok di akhirat ada namanya haud. Apa itu haud tadi? Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-12, apa kata Syekhul Islam? Kata beliau, wa kadas siratu yamuddu fawqa jahannama fa muwahhidun najin wa akharu muhmalu. Lihat, kata Syekhul Islam, nanti ada namanya sirat. Disebutkan dalam sebuah hadis, sirat itu adalah jembatan nih yang dia berada di atas neraka jahanam. Jadi jembatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas neraka jahanam. Dan sirat ini, anak-anakku, sifatnya lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Subhanallah. Dan orang-orang yang melewati sirat itu bermacam-macam keadaannya. Ada orang yang melewati sirat, kata Rasulullah SAW, kalamhil basar, seperti kedipan mata. Ya subhanallah. Ada orang-orang yang melewati sirat itu seperti angin. Ada orang yang melewati sirat merangkak. Padahal di sirat itu di bawahnya adalah neraka. Dan kata Rasulullah SAW, di samping-sampingnya itu ada khatatif. Apa itu khatatif? Yaitu besi-besi yang siap untuk mengambil orang-orang yang lewat di atas sirat. Dan yang melewati sirat adalah orang-orang yang ketika mereka berada di muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir tidak melewati sirat. Kenapa? Karena mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita semuanya yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati sirat. Amin. Allahumma amin. Kenapa anak-anakku di sini harus banyak-banyak beramal salih? Karena untuk bekal kita melewati sirat. Jadi nanti di sirat itu ada orang-orang beriman diberikan cahaya. Ini hadisnya sahih. Dan cahaya yang dia pegang itu sesuai dengan amal masing-masing. Apa kata Rasulullah SAW? Ada yang cahayanya itu seibu jari. Coba, gelap, gulita, sirat itu dalam keadaan gelap. Diberi cahaya cuma segini sama Allah. Kira-kira gimana jalannya? Meraba-raba enggak? Anak-anakku kalau pas lagi mati lampu, ada cahaya segini, sekecil cahayanya. Kira-kira bisa cepat enggak lewatnya? Enggak bisa, pasti meraba-raba. Ada yang diberikan cahaya, insya Allah ini hadisnya sahih, cahayanya satu gunung. Masya Allah. Orang yang diberikan cahayanya satu gunung, dia bisa melewati sirat dengan cepat. Subhanallah. Maka kita berdoa, di antara doa kita mumpung di bulan Rajab, teman-teman, adik-adik, anak-anakku memperbanyak amal soleh. Di antara amal solehnya adalah berdoa, minta kepada Allah agar kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melewati sirat, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari melewati sirat. Karena banyak orang-orang yang tergelincir ketika melewati sirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kata Syekhul Islam, maka orang-orang yang mentauhidkan Allah dia akan naj itu akan selamat. Dan orang-orang yang dia tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah, menyekutukan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang tidak selamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, kemudian yang ke-13, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Wan naru yaslaha asy-syaqiyyu bihikmatin wa kadza at-taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Jadi anak-anakku, neraka, wan naru yaslaha, itu sudah Allah siapkan, sudah Allah ciptakan, sekarang sudah ada.
Tapi kita belum bisa melihatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang diperlihatkan api neraka. Amin. Dan surga juga sudah ada. Semoga kita kelak nanti bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekhul Islam, wan naru yaslaha syaqiyyu bihikmatin. Neraka itu akan dimasuki oleh orang-orang yang sengsara. Maksudnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadat taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Dan orang-orang yang bertakwa akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa definisi takwa? Sepertinya Ustazah sudah berikan di pertemuan pertama. Coba dibuka lagi. Apa definisi takwa? Dibuka lagi. Takwa itu, anak-anakku, sebagaimana disebutkan oleh Talq bin Hubaib, arti takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah. Kita mengerjakan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, dengan cahaya ilmu. Dengan cahaya artinya maksudnya dengan ilmu. Untuk apa kita mengerjakan amal salih? Kita mengharapkan thawab. Thawab itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka, dan orang-orang bertakwa itu adalah ketika dia meninggalkan apa? Apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antatruka ma'siyah, dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala nurin minallah, dengan sebuah ilmu. Contoh, anak-anakku sekarang meninggalkan drama-drama Korea. Contoh, kenapa meninggalkan drama Korea? Karena tahu itu sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Buang-buang waktu. Mata kita itu nikmat dari Allah. Eman kalau cuman untuk menonton drama Korea. Besok kita ditanya loh sama Allah, untuk apa matamu? Subhanallah. Dan hari ini banyak anak-anak, subhanallah, yang akhirnya ikut-ikutan kawannya menonton, membaca novel-novel yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita itu hidup di dunia ini hanya sebentar, wahai anakku. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, dan tugas kita di dunia banyak. 1 kali 24 jam, itu kata para ulama zaman dahulu tuh masih kurang. Kalau untuk sesuatu yang bisa kita lakukan dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takutlah kepada Allah. Jangan pernah sekali-kali ada keinginan untuk nonton drama Korea. Takut kalau lagi nonton drama Korea kemudian malaikat maut datang. Nah kan malaikat maut datang kapan saja ya Ustazah? Subhanallah, subhanallah. Takutlah kepada Allah ketika sedang bermaksiat, nyanyi-nyanyi yang tidak-tidak, tiba-tiba malaikat maut datang. Dituntun la ilaha illallah, tidak bisa. Yang ada adalah nyanyian-nyanyian yang biasa dilantunkan. Dan ini menjadi sebuah pelajaran penting, bahwa sesungguhnya kemaksiatan kepada Allah itu adalah sesuatu yang harus kita jauhi bersama. Karena orang diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Subhanallah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang yang bertakwa, dia takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka besok kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14. Yang ke-14, walikulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Nih, anak-anakku, yang ke-14, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa setiap yang hidup itu pasti akan menemui namanya alam barzakh. Dan di alam barzakh itu tidak ada yang bisa menemani kita kecuali amal solih kita. Apa kata Rasulullah SAW? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Ketika anak Bani Adam meninggal dunia, maka amalannya akan terputus kecuali 3. Apa itu? Shadaqatun jariyah, ilmu yuntafa' bih, wa waladun salih yad'u lah. Teman-teman, adik-adik, anak-anakku, kita itu harus punya namanya usia kedua. Apa harus punya apa? Usia kedua. Kemarin waktu Ustazah mengisi ibu-ibu di daerah, kalau Yogyakarta namanya Godean, itu Ustazah dikabarkan oleh panitia ada jamaah yang usianya baru 36 tahun meninggal dunia. Kemudian kata panitia, Ustazah nanti habis kajian ada buliknya yang meninggal ini, boleh nanti Ustazah menemuinya. Kemudian benar buliknya itu datang ya, anak-anakku. Kemudian saya ikut mengucapkan bela sungkawa, mendoakan jenazah yang sudah meninggal dunia itu, ikut mendoakan. Kemudian buliknya bercerita, begini kata beliau, jadi yang meninggal itu rahimahullah rahmatan wasi'ah,
Kata beliau dulu punya sakit, di mana ketika sedang kambuh sakitnya itu anak-anakku, kakinya itu bengkak besar. Tapi kata buliknya, ini ada pelajaran nanti di balik ini. Kata buliknya, Ustazah, beliau itu semangat banget nuntut ilmu. Di sisa-sisa akhir hidupnya sebelum Allah wafatkan, dia datang ke majlis ilmu ini, kata beliau. Dan itu yang membuat saya itu semangat. Dan perlu diketahui Ustazah, yang mengajak saya ke majlis ilmu, yang ngajak teman-teman tuh sekarang yang hadir di sini adalah beliau. Kata beliau, Masya Allah, artinya subhanallah, ingat anak-anakku, ketika beliau yang sudah meninggal dunia rahmatullahi rahmatan wasi'ah, sudah terbujur kaku di kubur, beliau dapat aliran pahalanya. Dari mana beliau dapat aliran pahala? Dari orang-orang yang diajak oleh beliau untuk datang ke majlis ilmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya katakan kepada beliau, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya yang meninggal punya tabungan, punya usia kedua. Bule dan teman-teman yang diajak oleh yang sudah meninggal ini dulu ketika beliau masih hidup, ya Masya Allah, sekarang dapat aliran pahalanya. Sekarang dikubur sedang menikmati panen, ya, panen dari apa yang pernah ditanam, ya Masya Allah. Maka yuk bareng-bareng anak-anakku, mari kita perbanyak mengajak orang untuk berbuat kebaikan, untuk beramal salih, untuk duduk di majlis ilmu. Karena ada masa di mana kita berada di alam barzakh, berada di kubur, dan apa yang kita tanam pasti akan kita panen. Ya, jangan mengajak kawan-kawan, teman-teman yang lain untuk melakukan sebuah dosa dan maksiat. Nih contoh, anak-anakku mengajak kawannya, ayo yuk ngafal Quran bareng yuk, yuk kita belajar bareng, yuk kita besok saum puasa sunnah Senin Kamis. Terus teman kita itu mau, ya, akhirnya mau biidnillahi ta'ala saum sunnah Senin Kamis. Kemudian kita meninggal dunia, selama teman kita saum sunnah, kita dapat aliran pahalanya. Itu yang dinamakan kebahagiaan. Walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur, kita dapat pahalanya. Tapi sebaliknya, kalau mengajak teman-temannya untuk mencintai drama Korea misalnya, atau membaca novel yang tidak ada manfaatnya sama sekali, kemudian kita meninggal dunia, selama kawan kita menonton drama Korea, kita dapat aliran dosanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita sudah meninggal dunia, tapi aliran dosa masih terus mengalir. Yang kita inginkan, kita meninggal dunia, aliran pahala terus mengalir. Ya, baik. Kemudian di sini Syekhul Islam menyebutkan di bait yang ke-15, hada i'tiqadu Syafi'i wa Maliki wa Abi Hanifah thumma Ahmad yunqalu. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan bahwa akidah yang tadi dari bait pertama sampai bait ke-14 itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diikuti oleh Imam Syafi'i, yang diikuti oleh Imam Malik, yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah, dan diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Jadi tadi dari 1 sampai 14 itu akidah-akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidahnya Imam 4 madhab. Terakhir, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bait yang terakhir, fa inittaba'ta sabilahum famuwaffaqun wa inibtada'ta fama 'alaika mu'awwalu. Kata Syekhul Islam, barang siapa yang mengikuti akidahnya para imam, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka semua adalah orang-orang yang muwaffaq. Muwaffaq itu orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak pernah diajarkan oleh para imam 4 madhab, maka sesungguhnya mereka itu mu'awwal. Maksudnya di sini adalah kesengsaraan, ya. Dia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Baik, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sudah selesai dengan kitab Mandhumah Lamiyah 16 bait, dan ini baru hanya mujmal, ya. Nanti insyaallah semoga ustazah, semoga nanti suatu hari kelak semua anak-anakku bisa lebih mendalami lagi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pasti mudah-mudahan ini menjadi pondasi dasar bagi kita semuanya untuk berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Baik, anak-anakku yang Ustazah cintai karena Allah, ya, itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya barang sedikit, dan tidaklah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan datangnya dari anak pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.